Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel Edukasi Hukum yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. So, buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi seputar dunia hukum, sudah tepat mampir di channel ini. Langsung subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan share video ini kemana-mana, agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Baik rekan-rekan, kita masuk ke segmen kedua tentang ulasan kita seputar hukum perdata. Di segmen kali ini kita akan membahas subjek-subjek hukum dalam hukum perdata. Silakan Bang Topik. Oke, kita masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam KUH Perdata atau BW kita, Bang ya. Dalam KUH Perdata itu membatasi hanya ada dua subjek hukum, Bang, yaitu orang dan badan hukum. Jadi dalam KUH Perdata itu tidak ada lagi subjek hukum selain dari reh person, badan hukum, dan natural person atau orang atau manusia. Gitu dia, Bang. Oke, natural person ini kan dia orang alamiah. Ya, manusia. Sedangkan reh person juga disebut orang, tapi orang dengan badan hukum. Kenapa? Konsep reh person ini pada dasarnya adalah himpunan atau kumpulan-kumpulan dari naturis person atau orang alamiah. Jadi sederhananya begini, saya ketemu Bang Topik, ngumpul berdua, ini udah disebut dengan reh person. Ketika apa? Ketika ada pengikraran bahwa kita adalah satu kesatuan badan hukum, begitu kan? Tapi ada yang kurang, Bang. Jadi begini, terkait dengan masalah badan hukum ini kan pada ujung-ujungnya ini ini kan mengarah kepada kecakapan untuk bertindak begitu. Kalau bicara badan hukum ya, kita tinggali dulu nih untuk orang. Kita bahas badan hukum. Kita ke badan hukum dulu, baru ke naturis person. Oke, ke badan hukum dulu. Terkait dengan masalah badan hukum ini, ada hal yang harus dipahami terkait dengan masalah kapan sebenarnya badan hukum ini terjadi. Tidak ujuk-ujuk ketika mereka sepakat buat sepakatan membentuk suatu badan hukum, contoh seperti PT, Bang, dan ya. Lalu dibuat akta oleh notaris, langsung dikatakan badan hukum. Tidak, kan mereka harus ke Kemenkumham dulu untuk daftar. Nah setelah itu selesai, tidak, tunggu diumumkan dulu. Tunggu diumumkan. Ketika sudah diumumkan di publik gitu, nah barulah ada keluar tuh nanti dirjen dari Dirjen AHU kan, sekian-sekiannya. Nah itulah sahnya badan hukum. Iya, barulah PT ini gitu kan dapat bertindak untuk mengatasnamakan PT ini atau badan hukum tersebut, begitu. Perlu juga kita beri pemahaman kepada rekan-rekan. Badan hukum atau reh person ini juga terbagi dua. Ya. Ada yang reh person privat, ada yang reh person publik. Reh person privat ini adalah reh person atau kumpulan orang-orang yang berbadan hukum yang mengusung atau kepentingan yang dicapai sebagai tujuan perkumpulan itu adalah untuk mereka-mereka yang berkumpul di dalamnya. Seperti tadi misalkan ada PT, ada CP, kemudian koperasi dan seterusnya. Sedangkan reh person publik ini lain lagi maknanya. Reh person publik ini, keberadaan reh person atau badan hukumnya itu memang untuk tujuan dan kepentingannya itu untuk khalayak umum, khalayak publik. Contohnya adalah negara ini. Jadi reh person publik itu bagian-bagiannya bisa, contoh sederhananya misalkan seperti dinas, kemudian pemerintah kota, instansi pemerintah dan seterusnya. Kenapa? Semata-mata keberadaan reh person publik ini adalah untuk kemaslahatan publik, umum, masyarakat. Gitu. Jadi untuk reh person ini juga jangan salah tafsir. Tidak semua reh person atau
maaf, tidak semua orang berkumpul itu lalu ujuk-ujuk disebut dengan reh person. Ya tergantung difungsikannya buat apa. Fungsi dan legitimasi keberadaannya. Jadi kayak tadi saya bilang kita berdua ngumpul DT dan topik. Ini tujuannya apa? Misalkan itu. Oh, kami hanya sekedar ingin membuat lembaga yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Legalitasnya apa? Ya berarti kita harus memilih reh person yang seperti tadi, lembaga pendidikan misalkan gitu. Jadi kita nggak bisa buat reh person publik Bang Nan ya? Nggak bisa buat reh person publik. Kenapa? Keberadaan reh person publik itu memang berdasarkan keberadaan dan hakikat tujuan suatu negara, seperti itu. Oke, kalau sudah kita kupas tentang subjek reh person, kita kembali ke naturis person. Harusnya ini di awal, tapi ini sederhana pembahasannya. Namun panjang, makanya kita jadikan yang kedua. Naturis person ini sebenarnya orang alamiah, bukan robot. Ya, ada juga ya orang, tapi dia dari robot pakai baterai gitu ya. Itu kalau kita tidak batasi orang alamiah, maka robot itu masuk kepada orang. Makanya kita batasi naturis person dalam konsep hukum perdata adalah orang yang alamiah. Tapi ada juga pemahaman yang mungkin disalahpahami mungkin Bang Dan, atau pertanyaan juga muncul. Pemahaman keliru ya? Iya. Ataupun ada yang masih kurang jelas juga terkait dengan masalah subjek hukum manusia ini. Sejak kapan dia dikatakan subjek hukum manusia? Apakah dia ketika sudah dilahirkan? Kemudian apakah dia ketika dia sudah dikatakan dewasa atau cukup umur secara undang-undang, kan begitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau dikatakan natural person, kapan dia dikatakan subjek hukum? Dalam KUH Perdata di buku pertama sudah jelas. Bayi dalam kandungan itu sudah menjadi subjek hukum. Akan tetapi kalau dia dilahirkan kemudian meninggal, maka gugurlah subjek hukumnya itu. Itulah dia Bang Dan. Begitu dia dinyatakan sebagai janin, sebagai calon bayi ya, yang dalam kandungan, hak-hak keperdataannya sudah muncul. Tapi kalau dia tidak jadi atau batal dilahirkan karena meninggal dunia, keguguran dan seterusnya, maka gugur juga lah hak keperdataan. Benar. Contoh hak keperdataan yang gugur itu seperti apa? Misalkan warisnya nggak dapat, kemudian dan lain-lain lah ya yang berkaitan dengan bila mana dia hidup itu tidak dapat gitu, karena dia sudah terlanjur meninggal dunia sebelum dilahirkan. Tapi beda lagi ceritanya kalau dia sudah sempat lahir. Iya. 1 bulan misalkan, atau 1 minggu, atau bahkan 1 hari. Ini bisa jadi hak keperdataannya tetap ada ya? Tetap ada. Bahkan pun nanti kalau andai kata contoh seperti ini Bang Dan, dia dilahirkan begitu ya. Setelah dilahirkan ternyata seminggu kemudian orang tuanya meninggal. Ya si anak itu dapat waris. Nah, sebulan kemudian anak itu meninggal, maka dia berhak mewarisi lagi. Dia jadi ahli waris. Dia pewaris. Dia pewaris kok, jadi ahli waris. Jadi pewaris, ahli warisnya ya mamanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kaitan naturis person lagi apa lagi yang ingin ditambahkan? Menarik untuk membahas mengenai cakap bertindak ini Bang. Masalah natural person ini. Nanti kaitannya ada dengan reh person. Tunggu dulu. Cakap bertindak dengan cakap hukum atau dengan dewasa ada korelasi enggak? Ada korelasi sebenarnya antara cakap bertindak didasari dengan aturan hukum. Jadi cakap secara hukum itu didasari dengan kedewasaan. Nah, jadi dewasa itu adalah genus atau bagian dari kecakapan itu. Salah satu prasyarat untuk dianggap cakap adalah kedewasaan. Untuk cakap hukum ini apakah sudah termasuk di dalamnya cakap bertindak? Ya. Berarti sama pemahaman antara cakap hukum dengan cakap bertindak. Iya. Karena ada juga beberapa kasus yang mungkin memisahkan antara cakap bertindak dengan cakap hukum ini. Contoh misalkan saya orang dewasa, dari usia saya sudah mencukupi untuk dikatakan sebagai cakap hukum. Tapi dalam konteks ketika saya dijadikan saksi,
untuk perkara yang mungkin menimpa keluarga saya, kemudian atau hubungan saudara dengan saya tidak dianggap tidak cakap untuk bertindak sebagai saksi. Maka bedalah pemanaan antara cakap hukum dengan cakap bertindak ini, gitu. Jadi begini sebenarnya, kalau ini pemahaman saya Bang Dani ya, yang kita kan karena konsepnya adalah hukum. Ketika ada frase cakap bertindak, maka tindakan yang dilakukan itu dimaksudkan adalah untuk yang berakibat hukum. Nah, jadi semua perbuatannya itu adalah ada akibat hukumnya. Jadi cakap bertindak atau cakap hukum ini dalam arti kata, ya tadi tuh semua perbuatan itu mengarah kepada yang akan menghasilkan akibat hukum atas tindakannya itu. Ya sama dengan saksi tadi, itu juga suatu perbuatan hukum. Kenapa? Ketika saya bersaksi, kemudian saksi saya itu di bawah sumpah, maka ini akan menjadi satu alat bukti bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Akibat hukumnya adalah kalau kesaksian saya itu tidak benar, maka berpengaruh kepada ketidakbenaran putusan hakim, kan begitu. Jadi artinya kita dalam hukum itu dibatasi antara cakap bertindak dengan cakap hukum. Ini dua pemaknaan yang berbeda. Tidak semua cakap hukum itu dia mampu untuk bertindak atau dibolehkan bertindak menurut undang-undang. Sementara untuk cakap bertindak, salah satu syaratnya adalah harus cakap hukum. Kecakapan dalam hukum itu adalah unsur-unsur yang memenuhi dari variabel seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Prasyaratnya tadi salah satunya adalah dewasa, tidak gila, tidak di bawah pengampuan, kemudian cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Setelah tadi sudah dibahas reh person, naturis person, kemudian dibahas juga tentang ada yang kurang Bang. Cakap hukum. Apa itu? Masalah cakap hukum tadi kan itu kepada ke natural person nih. Nah, untuk reh person reh person bagaimana? Nah, kan untuk cakap bertindak. Oke. Untuk cakap bertindak untuk reh person ini sama konsepnya sebenarnya sama. Apakah badan hukum ini bertindak mengatasnamakan badan hukum itu sendiri? Nah, apa yang menjadi domain atau prasyarat untuk satu reh person itu dianggap cakap hukum? Yang pertama ya secara syarat keberadaan dari badan hukum itu sudah legal gitu. Itu satu. Kalau dia sudah dinyatakan legal atau seperti sudah tadi ya diumumkan di khalayak ramai, maka sudah dapatlah badan hukum itu untuk bertindak. Namun begini, kan tidak mungkin PT itu yang melakukan atau perbuatan. Pasti ada yang mewakili. Mewakili kan? Ada yang mewakili di situ. Lalu siapa yang mewakili di sini? Nah, inilah kita akan menguliknya. Cakap dalam badan hukum ini adalah ada perwakilan dari badan hukum itu untuk bertindak. Bukannya sudah ditunjuk di akta pendirian? Iya, dan pihak-pihak yang cakap untuk melakukan di situ dikatakan cakap untuk mewakili. Jadi perbuatannya ada manusia yang bertindak untuk mewakili badan hukum itu. Ya sesuai dengan anggaran dasar lah siapa yang bertindak. Contoh paling sederhana adalah perseroan terbatas nih Bang. Ya secara Dewan direksi dan seterusnya erupsi ya. Secara undang-undang kan dalam perseroan terbatas direktur yang mewakili atau dapat bertindak PT itu baik dalam ataupun di luar pengadilan. Ya. Nah, tapi kan begini Bang Dan, pemahaman saya nih Bang Dani ya, karena sifat dari unsur pasal tadi itu terkait dengan kewenangan direktur yang mewakili PT untuk bertindak tadi, direktur tadi itu, ini kan sifatnya bukan yang sifat memaksa. Lebar tadi hanya mengatur. Dalam undang-undang itu kan tidak disebutkan kalau bukan direktur maka tidak ada kewajiban harus direktur, kan tidak ada kan? Tidak ada. Nah, maka kembali lagi semua diserahkan kepada apa yang telah disepakati dalam ADRT. Berarti ruhnya untuk dikatakan cakap bertindak, cakap hukum bagi reh person ini adalah
akta pendiriannya, apa yang diarahkan dan disepakati di sana Iya, itu yang menjadi dasar kewenangan. Benar. Nah, kalau kaitan dengan reh person, hak dan kewajiban ketika terjadi peristiwa pidana misalkan. Kalau naturis person kan jelas yang bertanggung jawab itu adalah dirinya sendiri kan begitu. Nah, kalau reh person dalam lingkup ini ditarik ke hukum publik, ke hukum pidana. Siapa yang bertanggung jawab nanti itu untuk dipenjara? Apakah aktanya? Tadi kan kita bilang ruhnya ada di dalam akta itu. Iya, betul. Siapa yang bertindak, siapa yang berbuat dan seterusnya. Betul. Nah, sekarang nih PT ngelanggar hukum nih, hukum pidana. Ada delik pidananya. Nah, siapa yang dipenjara nih? Akta pendirian yang dipenjara atau orang-orang yang ditunjuk di akta itu? Ini kepada pidana korporasi nih sepertinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi begini, yang pertama yang harus dilihat adalah siapa yang berbuat. Nah, kalau sudah mengarah kepada tindak pidana korporasi, berarti kan tindakan mengatasnamakan PT ini kan dia bertindak mengatasnamakan PT ini berarti mengatasnamakan PT. Person berarti yang berbuat. Ada orang atau manusia. Tapi itu perbuatannya kan bukan perbuatan orang, perbuatan reh person yang dipandang dalam hukum kan. Mengatasnamakan PT. Kita ambillah sebuah PT nih Bang Dani ya. Nah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab kan begitu. Nah, prinsipnya seperti ini. Dalam SEMA pun sudah diatur, saya lupa nomor berapa, tapi apa itu surat dari Mahkamah Agung tahun 2016. Si SEMA itu. Saya lupa ya nomor berapa, tapi tahun 2016 kalau tidak salah sudah diatur mengenai tindak pidana korporasi. Jadi apabila seseorang melakukan suatu tindakan mengatasnamakan badan hukum, nah maka orang itulah yang akan atau terindikasi untuk bertanggung jawab. Contoh seperti begini Bang Dani. Kalau kita katakan dia memang direktur, dalam akta pun disebutkan memang dia yang memiliki hak untuk mewakili perusahaan, dan ternyata pada saat dia bertindak dengan mengatasnamakan PT dan ternyata tindakan tersebut berakibat hukum mengarah pidana, ya maka direktur itu. Tapi ingat Bang Dan, dia kalaupun memang harus diminta pertanggungjawaban, direktur tadi, dia itu diminta pertanggungjawaban bukan karena pribadi manusia dia, tapi karena jabatan dia sebagai direktur. Itu terakhir Bang Taufik, closing statementnya tentang lingkup subjek dari hukum perdata ini. Yang pertama yang harus dipahami adalah kapan dia disebut sebagai subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum. Ini harus dipahami dulu. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk subjek hukum manusia, dia dikatakan subjek hukum ketika dalam berbentuk janin pun dia sudah dapat dikatakan subjek hukum. Tapi tergantung kondisinya, begitu Bang Dan. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terkait dengan badan hukum, itu kapan dikatakan dia sebagai subjek hukum badan hukum? Ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dia bersifat terbatas adalah ketika dia diumumkan ke masyarakat. Nah, disitulah baru dia dapat dikatakan menjadi subjek hukum dan bertindak untuk mengatasnamakan badan hukum tersebut. Baik, rekan-rekan, segmen kedua sudah usai. Sebelum kita akhiri, sekali lagi buat rekan-rekan yang butuh referensi informasi seputar dunia hukum, jangan ragu, langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, serta share video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini benar-benar channel edukasi hukum.